Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Guru pengajar, komite, dan seluruh tenaga pendidikan lainnya. Yang saya banggakan, teman-teman SMA Negeri 2 Sumeneb, di sini kita berkumpul di Aula SMA Negeri 2 Sumeneb untuk melaksanakan program sosialisasi translasi yaitu transformasi lingkungan sekolah kita. Baik, selanjutnya kita lanjut kepada pembukaan yang akan dibuka oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Sumeneb beserta jajarannya, yang juga saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7, yang juga saya hormati Ibu Bapak Dewan Guru, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Tidak berlebihan kiranya dalam kesempatan di pagi hari ini kita sejenak memanjatkan puji syukur alhamdulillah, karena pada pagi hari ini yang tadi malam ampun etorne ojen, insya Allah semuanya hati Ibu Bapak akan terasa sejuk. Kalau saya belum sejuk, walaupun hujannya deras dengan petir yang begitu keras, sementara masih menunggu proses perjuangan kami, dengan harapan mudah-mudahan upaya doa perjuangan kita akan membawa hasil sesuai dengan harapan kita bersama. Selanjutnya, selawat beserta salam mudah-mudahan akan selalu terlimpahkan pada kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad SAW, ada para sahabat tabi'in, dan mudah-mudahan juga akan sampai kepada kita semuanya. Ibu Bapak, anak-anak sekalian yang saya banggakan, ini adalah merupakan salah satu bagian agenda kegiatan, tindak lanjut agenda kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Mudah-mudahan ini kegiatan yang terakhir ya Pak Edwin ya, yang angkatan ke-7 ya. Setelah itu kita menunggu hasilnya, dinyatakan lulus dengan predikat yang memuaskan. Mudah-mudahan seperti itu. Ini adalah merupakan salah satu kebanggaan kita bersama, di mana guru penggerak dan calon guru penggerak di SMA Negeri 2 Sumeneb, insya Allah jumlahnya yang lumayan cukup, nanti akan ditambah dengan calon guru penggerak angkatan ke-9, dan mudah-mudahan ada lagi. Cuman yang saya pesankan, mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak aset kita yang sudah kita miliki akan memberikan warna, akan memberikan perubahan yang dari yang sudah baik menjadi lebih baik di sekolah kita. Karena yang namanya guru penggerak itu memiliki tugas harus menggerakkan sesuatu yang belum bergerak. Misalnya ada berapa Pak Fuji? Ada berapa?
Pak ada menggerakkan, tergerak, ya kayak gitulah, yang penting gerak-gerak semuanya gitu aja ya. Digulian katanya Pak Fuji, tolong jangan diorientasikan ke sana Ibu Bapak ya. Yang mudah-mudahan seperti itu akan memberikan warna, akan memberikan dampak positif, karena ini program agenda kegiatan calon guru penggerak angkatan yang ke-7 diantaranya ada 4 kalau nggak salah gitu ya, 4 lingkungan apa tadi Pak yang pengelolaan sampah, greenhouse, literasi dan remaja masjid. Di antara poin-poin itu kalau betul-betul kita laksanakan dan membawa hasil, insya Allah sekolah kita itu akan lebih bagus. Tantangan sementara bagi calon guru penggerak, kalau saya mengamati dulu ya di lingkungan sekolah kita ya, perlu adanya salah satu tindakan yang maksimal, karena untuk sementara ini lingkungan sekolah kita kurang baiklah menurut saya. Saya udah kerja bakti beberapa hari ya, sampai di belakang kelas dan segala macam. Luar biasa kumuhnya Pak ya. Andai kata ada lomba sekolah mungkin di sini juara kayaknya Ibu Bapak ya. Jadi nanti tolong siswa-siswa yang dijadikan sebagai aktor kalau nggak salah di siswa, mohon ya dijaga lingkungan di belakang kelas sebelah timur, di belakang kelas sebelah selatan itu penuh dengan buangan-buangan sampah, sehingga anak tidak memiliki budaya membuang sampah pada tempatnya. Jadi lingkungan sekolah kita itu akan menjadi nyaman, tidak semata-mata ditentukan oleh bagian cleaning service, tapi adalah tugas kita bersama. Itu diantaranya yang saya pesankan. Yang kedua, mohon di sisi rohani, peningkatan keimanan dan ketakwaan, karena ini merupakan salah satu sasaran tembak bagi calon guru penggerak. Mohon betul-betul dimaksimalkan, karena anak didik kita termasuk kita perlu adanya tambahan-tambahan iman ya, dan ketakwaan kita, mengingat kenakalan remaja, degradiasi moral yang saat sekarang ini memang perlu adanya salah satu tindakan preventif yang maksimal ya. Maka dari itu tolong memanfaatkan aset kita yang sebanyak jumlahnya 7 ya Pak Hairi ya, sebanyak 7. Ini aset kita, modal kita yang sudah kita miliki. Kalau tidak dimanfaatkan, maka aset kita yang jumlahnya sebanyak itu maka tidak akan bermanfaat. Tetapi kalau kita bisa menggunakan sarana yang ada, aset kita yang ada, kalau kita betul-betul mau mengelola dan mau memanfaatkan, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya ya. Dengan demikian mudah-mudahan ini yang terakhir dan tinggal menunggu pengumuman ya. Dan saya optimis, saya yakin kok, karena pengajar praktiknya sudah menyampaikan progres katanya calon guru penggerak di SMA kedua, katanya nilainya bagus-bagus, ada di atas ya. Tapi walaupun bagus di atas ya, saya minta tolong jaga nama baik guru penggerak, jaga nama marwah guru penggerak. Jangan sampai kita terulang kembali lagi, jatuh yang kedua kalinya di tempat yang sama. Maka dari itu mari kita jaga nama baik marwah guru penggerak, baik angkatan ke-5 maupun angkatan yang ke-7. Mungkin barangkali ini yang dapat saya sampaikan, karena tadi pembawa acara menyampaikan kepada saya sekaligus membuka ya. Maka dengan demikian kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan ke-7 forum komunikasi kepemimpinan murid ya. Sebelum murid peserta didik, murid semakin abeli boleh ke sekolah,
maghrib. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kegiatan aksi nyata calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dan dilanjutkan. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapak semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Ihdinas-shiratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam translasi yang akan disosialisikan oleh para koordinator keempat bidang pada program ini. Untuk teman-teman yang akan mengisi sosialisasi pada hari ini, dipersilahkan untuk maju. Sudah jelaskan. Di sini aja ya. Iya, iya. Gimana Bapak? Iya, satu orang. Kamu yang mana? Baik, sebelumnya saya mohon izin Bapak Ibu untuk sedikit memaparkan apa ini program translasi. Jadi sebelumnya kami mengadakan diskusi bersama teman-teman di dalam program ini dan kami menyepakati bahwa program kami ini kami namakan translasi. Mengapa demikian? Karena translasi ini merupakan singkatan dari transformasi lingkungan sekolah kita. Karena transformasi sendiri menurut KBBI adalah sebuah perubahan rupa, baik itu bentuk, sifat, fungsi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dengan diadakannya program ini, saya dan teman-teman mengharapkan adanya perubahan yang baik, positif di sekolah kami ini. Lalu tujuan dari program transformasi lingkungan sekolah kita atau translasi ini yaitu untuk membentuk sekolah peduli dan berbudaya positif dan juga mampu berupaya untuk menciptakan lingkungan sekolah positif untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Nah, di dalam program translasi ini terdapat 4 bidang Bapak Ibu. Yang pertama, bidang pengolahan sampah. Yang kedua, bidang pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik. Yang ketiga, bidang translasi, bidang literasi, mohon maaf. Dan yang keempat, bidang pengembangan remaja masjid. Lalu untuk penjelasan dari keempat bidang ini akan disampaikan oleh masing-masing koordinator. Lalu meskipun di dalam program ini terdapat 4 bidang, keempat bidang ini sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang berbudaya positif. Lalu selanjutnya kita masuk ke penjelasan di bidang pengolahan sampah yang akan disampaikan oleh Syafina. Baik, perkenalkan nama saya Syafina Maulidendrawan, saya dari perwakilan program pengolahan sampah. Dapat diketahui, Bapak Ibu, sampah ini adalah salah satu masalah yang harus kita lihat dan kita pedulikan. Karena apa? Sampah ini banyak permasalahan di sekolah kita. Salah satunya dari kurangnya pemilihan tiap kelas. Nah, pengolahan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam.
Nah, tujuan dari program pengolahan sampah ini supaya sampah memiliki nilai ekonomi atau merubahnya menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Dengan melakukan pengolahan sampah rumah tangga yang benar, kamu dapat membantu untuk kejar mimpi menekan dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Baik, ingin saya bahas dari permasalahan yang ada di sekolah kita itu kurangnya sampah yang dipisah antara organik dan anorganik. Itu yang menyebabkan setiap kelas itu sampahnya itu menumpuk dan membusuk. Nah, dari saya pribadi, saya sudah melakukan proyek P5 dan saya masuk ke dalam program yang pengolahan sampah, dari yang memilah sampah, membuang ke tempat pembuangan akhir, dan pembuatan pupuk organik cair saya ikut serta. Dan itu selama seminggu saya mengikuti program itu mendapatkan dampak yang baik bagi sekolah kita, dari pengurangan sampah plastik yang setiap harinya itu dikumpulkan di bank sampah, dan itu kemarin sudah disetorkan Bapak Ibu ke Dinas Lingkungan Hidup dan dapat menambah nilai ekonomi. Nah, terus yang sampah yang organik, mohon maaf, itu dijadikan kemarin itu pupuk organik cair. Nah, itu dapat mengurangi sampah-sampah busuk yang ada di sekolah dan memberikan nilai atau manfaat yang lebih untuk sekolah, karena di sekolah kita ini memang banyak tanaman-tanaman, dan pupuk organik cair ini sangat membantu tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita, dan juga dapat mengurangi sampah organik atau sampah sisa-sisa makanan yang ada di sekolah kita. Dan ada juga kegiatan pembuangan ke tempat pembuangan akhir, atau biasanya di beberapa desa atau kecamatan itu ada. Nah, sempat kemarin itu setiap hari yang mengikuti P5 proyek itu setiap harinya itu harus membuang ke tempat pembuangan akhir, dan itu memberikan dampak yang sangat besar. Karena kenapa? Tiap kelas itu tiap pulang sekolah itu bersih sampahnya. Terus setiap ada truk sampah yang ke sini, sampahnya itu makin sedikit Bapak Ibu. Terus sampahnya yang membusuk dan yang biasanya banyak di tiap kelas itu berkurang, sangat berkurang sekali, karena adanya pemilahan sampah antara organik dan anorganik. Sangat diharapkan saya sebagai perwakilan program pengolahan sampah, adanya kegiatan yang P5 saya kerjakan kemarin, dan saya harap tiap kelas itu masih tetap untuk memilah sampah, terus membuang sampah ke tempat pembuangan akhir, dan adanya kegiatan penyemprotan atau memberikan pupuk organik cair setiap minggunya. Baik, di sebelah itu ada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari yang awal, sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga itu dipilah antara sampah organik dan anorganik. Di sekolah kita beberapa kelas memang ada yang kurang Bapak Ibu, dari fasilitas sampahnya itu ada yang cuma satu, jadi tiap kelas itu sampahnya itu dijadikan satu antara organik dan anorganik. Jadinya percuma kalau misalnya mau dipilah, karena fasilitasnya kan cuma satu. Terus adanya pembuangan ke TPS atau tempat pembuangan sementara, dan kemudian diangkut ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Dan bisa ada dua cara, bisa didaur ulang dan juga di landfill atau dihancurkan. Kemudian ada paradigma pengelolaan sampah. Ada dua, dari pengelolaan sampah yang lama dengan yang baru. Yang lama itu kan sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang. Makin banyak sampah dan juga makin besar biaya, dari sampah yang tetap menumpuk dan ya cuman gitu saja. Sedangkan paradigma pengelolaan sampah yang baru itu dibedakan menjadi tiga R, reuse, reduce, dan recycle. Bisa dijadikan mendaur ulang, terus dan lain-lain. Dan kemudian residunya itu diangkut dan dibawa ke pengolahan atau pemrosesan akhir sampah atau TPA.
Dan saya sangat berharap program ini akan disetujui karena saya sangat berharap lebih kepada Bapak dan Ibu karena ini adalah masalah yang mungkin harus ditangani karena kalau tidak akan memberikan dampak negatif karena selama kita menjaga lingkungan bersama maka kenyamanan belajar maupun kita berada di sekolah itu nyaman dan merasa aman dan sekolah kita menjadi bersih. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Kak Vina yang sudah membawakan hasil dari program di bidang pengolahan sampah. Lalu selanjutnya kita masuk pada bidang pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Nurul Hafada, saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini di bidang pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik ini atau urban farming ini merupakan program budidaya tanaman yang dilakukan di lahan terbatas dan menggunakan air yang berisi nutrisi tanpa menggunakan media tanam tanah. Kami memilih bidang ini, memilih program pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik ini karena kami menyadari bahwa lingkungan sekolah kami ini minim lahan, tetapi saya dan teman-teman di bidang greenhouse ini melihat bahwa sekolah kami ini meski minim lahan, tetapi juga sudah mempunyai greenhouse, sudah mempunyai fisik dari program di bidang ini. Jadi kami menyepakati bahwa kami akan memilih program di bidang greenhouse dengan pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik. Selain karena minim lahan, kami memilih program pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik ini karena teknik hidroponik ini merupakan cara yang ramah lingkungan karena menggunakan bahan-bahan organik dan tidak menggunakan bahan-bahan yang terlalu banyak pestisida. Maka dari prosesnya yang organik, hasil budidaya atau hasil panen buah atau sayur yang menggunakan teknik hidroponik ini cenderung lebih sehat dibandingkan dengan hasil budidaya yang menggunakan media tanam tanah. Lalu dari program pengembangan greenhouse dengan teknik hidroponik ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama mewujudkan lingkungan sekolah yang berbudaya positif, yang kedua menumbuhkan sikap mandiri, gotong royong, dan aktif pada murid. Mengapa di sini kami menambahkan tujuannya itu untuk menumbuhkan sikap mandiri, gotong royong, dan aktif pada murid? Karena kemarin, tepatnya pada tanggal 1 Juni 2023, kami di bidang greenhouse sudah melakukan aksi nyata, yaitu dengan penyemaian bibit. Tepatnya penyemaian bibit kangkung dan juga pakcoy. Nah, pada tanggal 1 Juni kemarin, sebelum kita melakukan penyemaian bibit, kita juga sudah membersihkan greenhouse terlebih dahulu. Nah, dari aksi nyata kemarin di tanggal 1 Juni itu membuat kami yang berada di bidang greenhouse ini itu melakukan gotong royong dan juga aktif. Karena tanggal 1 Juni kemarin itu adalah tanggal merah ya, karena hari lahir Pancasila, tetapi masih banyak teman-teman yang hadir untuk melakukan aksi nyata di bidang greenhouse ini. Itu sudah membuktikan bahwa program ini itu menumbuhkan sikap aktif pada murid. Lalu yang ketiga, tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menanam dan memelihara tanaman sebagai bagian dari budaya bangsa yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena sudah saya sampaikan barusan bahwa tanggal 1 Juni kemarin kami sudah melakukan aksi nyata dengan penyemaian bibit. Lalu di bulan Juni sampai Juli nanti aksi nyata kami yaitu dengan pemeliharaan bibit yang sudah kami semai, yaitu kami setiap hari sudah menyiram bibit tersebut hingga Agustus nanti tiba waktunya kami panen. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam penjelasan bidang literasi yang akan disampaikan oleh Kak Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amaliatul Maulidi dari bidang literasi.
Baik, literasi merupakan istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, dan juga menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di mana kita setiap harinya akan melakukan tersebut tidak lepas dari dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang lain-lainnya. Dan hal tersebut juga dilatar belakangi oleh aset yang kurang dimaksimalkan baik siswa maupun perpustakaan dan juga minat baca yang rendah, kebutuhan akan pembiasaan, literasi yang menyenangkan versi Gen Z, dan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang perlu diperkembangkan. Baik, ini merupakan program kerja literasi. Yang pertama yaitu membuat poster, di mana anggota literasi ini akan membuat poster dan akan di-upload melalui media sosial Instagram yang bertujuan untuk memotivasi tingkat baca siswa-siswi SMAN 2 Sumeneb yang akan dilaksanakan pada bulan ini setelah PAT. Program yang kedua yaitu literasi rutin 15 menit sebelum jam masuk pelajaran, di mana semua siswa per kelas akan melakukan hal tersebut dan yang bertujuan meningkatkan wawasan dan pengetahuan teman-teman semada dan akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru 2023-2024. Yang ketiga yaitu pojok baca dan lorong baca, di mana waktu yang akan dilaksanakannya ini pertengahan semester tahun ajaran 2023-2024 yang bertujuan untuk merangsang teman-teman semada untuk lebih giat lagi untuk membaca. Dan untuk pojok baca ini akan akan ditunjuk per kelas untuk mempertanggungjawabkan buku-buku tersebut untuk mengurangi kehilangan dan akan ada pendataan. Untuk lorong baca ini akan di setiap kelas akan disediakan kotak, di mana jika sudah bosan dengan pojok buku yang ada di pojok baca bisa ditaruh di sana dan setiap kelas itu bisa menukar. Namun nanti ada pendataan agar buku tersebut bisa tidak ada kehilangan ataupun semacamnya. Dan yang keempat yaitu lomba membuat cerpen yang akan diadakan pada waktu Hari Pahlawan tanggal 10 November yang bertujuan untuk melatih kreativitas teman-teman semada. Dan yang kelima yaitu lomba baca tulis puisi yang akan diadakan pada program tahun 2023 dan bertujuan menumbuhkan keberanian dan mendorong untuk mengembangkan daya positif dan kreativitas. Yang keenam yaitu lomba debat, di mana Semada dulu mengadakan lomba debat, namun tahun yang lalu tidak diadakan dan tahun yang akan datang nanti akan diadakan kembali, yaitu pada waktu bulan bahasa, yang bertujuan untuk melatih kemahiran berbicara teman-teman Semada. Dan ini akan ada perwakilan per kelas. Program kerja yang ketujuh yaitu review buku dengan media TikTok, di mana setiap siswa itu akan mereview buku dan membahas tentang isi buku dan juga apa yang menarik tentang buku tersebut melalui media TikTok. Dan diadakan satu bulan sekali. Tujuan program ini untuk mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa pentingnya membaca. Yang kedelapan yaitu podcast literasi, di mana podcast ini membahas tentang hal-hal yang menarik, hal-hal yang juga mengajak siswa-siswi ini memotivasi untuk meningkatkan tingkat baca pada siswa, pada teman-teman yang
sekarang ini mulai menurun. Dan kami juga dari bidang literasi ini membutuhkan dukungan dari perpustakaan agar untuk mendukung, memberikan dorongan kepada kami supaya bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Kak Lydia yang sudah membawakan penjelasan tentang program translasi ini di bidang literasi. Selanjutnya kita lanjut pada bidang pengembangan remaja masjid yang akan disampaikan oleh Kayla Prameswari. Perkenalkan, nama saya Kayla Prameswari Fadila dari kelas 10-4. Saya dari bidang remaja masjid ingin mempresentasikan hasil diskusi program remaja masjid kelanjutan hingga ajaran baru. Adanya masjid di sekolah sangat besar manfaatnya bagi semua orang di lingkungan sekolah, terutama pada siswa. Manfaat utamanya adalah sebagai sarana ibadah. Selain itu, masjid bisa bermanfaat sebagai laboratorium untuk pembinaan dan pendidikan agama bagi siswa. Visi dan misi remaja masjid yaitu menumbuhkan dan melatih kekuatan diri semua serta warga sekolah melalui program remaja masjid agar menghasilkan generasi muda yang bertanggung jawab, memiliki pemahaman agama dan budaya, proaktif, percaya diri, kolaboratif, dan berpikir kritis serta mendorong kepemimpinan murid. Di remaja masjid kami memiliki 7 bidang. Yang pertama, peribadatan, pendidikan agama dan dakwah, kaderisasi, kegiatan sosial dan kemanusiaan, humas dan publikasi, pengolahan sumber daya, dan kebersihan dan keamanan. Yang pertama, peribadatan. 1. Mengadakan audisi imam masjid dan muazin yang akan diselenggarakan pada bulan Juli atau Agustus. Sebenarnya kami akan mengadakan pada ajaran baru, tetapi pas ajaran baru kami akan mengadakan perekrutan anggota baru, Bapak. Yang kedua, menjadwalkan muazin dan imam masjid setiap duhur di SMAN 2 Sumeneb. Kedua, pendidikan agama dan dakwah akan mengadakan kajian rutin mingguan yang akan dijalankan setiap bulan Juli dan Agustus insya Allah. 1 minggu 1 kali yang diselenggarakan hari Jumat setelah maghrib sampai Isya. Yang ketiga, kaderisasi, pemilihan anggota remaja masjid. Yang keempat, kegiatan sosial dan kemanusiaan, santunan kepada anak yatim yang akan diselenggarakan pada bulan puasa. Yang kelima, humas dan publikasi. 1. Dokumentasi kajian ke Instagram dan lain-lain. Kedua, podcast. Ketiga, penyediaan tripod. Keempat, membuat mading-mading. Kelima, pengelolaan sumber daya alam. 1. Pengadaan mikrofon imam. Kedua, pengadaan sarung dan mukena. Ketiga, pengurus perlengkapan masjid. Keempat, menempatkan tata cara berwudu yang benar. Kelima, bacaan-bacaan dinding masjid. Keenam, sandal khusus masjid di bagian perempuan. Ketujuh, keset di setiap pintu. Dan kedelapan, laundry mukena 1 bulan sekali. Dan yang terakhir, kebersihan dan keamanan. 1. Mengadakan Jumat bersih untuk masjid. Yang kedua, jadwal piket. Dan ketiga, kebersihan 1 bulan sekali. Yang kami utamakan dalam bidang kami yaitu kajian rutin. Yang kedua, muadzin dan imam. Dan yang ketiga itu pengolahan sumber daya seperti pengadaan mikrofon, alat kebersihan, dan semacamnya itu, Bapak. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat dan salah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah disampaikan semua dari keempat bidang di program translasi ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau masukan untuk program kami ini, kami persilahkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada pembina, kepada Bapak Kepala Sekolah, dan kepada siswi. Karena mulai ada kegiatan yang memang ini kita harapkan biar kita ada peningkatan baik mutu maupun kualitas dan mutu maksud saya. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh penanggung jawab kegiatan, untuk kegiatan greenhouse ya, nanti kan ada liburan. Saya harapkan nanti kontinuitas untuk perawatan. Jadi kalian harus jadwal dengan baik sehingga benar-benar kegiatannya rutin dan apa yang kalian tanam itu benar-benar akan terawat. Lalu berikutnya, karena kalian menanam untuk ya kegiatan greenhouse itu nanti hendaknya bisa diolah dan bekerja sama dengan bidang kewirausahaan. Kita tingkatkan nilai tambahnya nanti. Ya. Lalu untuk kegiatan sampah, terima kasih juga karena kalian sudah mengolah sampah sedemikian rupa dan dampak yang kita rasakan alhamdulillah. Namun tentunya juga harus ada kerjasama yang lebih intensif kepada Bapak bagian sarana dan prasarana. Jadi terus terang saya komitmen untuk penempatan gerobaknya Pak, tolong diusahakan segera karena memang ada di pintu utama masuk. Jadi nanti kita tempatkan di posisi yang lebih strategis sehingga kelihatan lebih estetis ini. Untuk yang remaja masjid, jadi kalian benar-benar akan menghidupkan kegiatan Islamiyah. Terima kasih. Dan tolong juga nanti kaderisasinya harus dimantapkan juga. Itu yang dapat saya sampaikan dan kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangga sekali kepada calon guru penggerak dan juga para kader murid para kader di sini di SMA 2 semoga menjadi kenyataan. I hope it is become the fact, Mr. Edwin ya. Kalau saya melihat di situ program translasi ini adalah singkatan dari transformasi lingkungan sekolah kita. Kalau saya melihat dari kata transformasi, ini alat transformasinya itu berupa apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu tadi di program literasi. Di program literasi itu ada semacam lomba, di situ ada banyak program, kayaknya terlalu banyak itu kalau saya melihat, coraknya tak cukup 1 tahun itu programnya. Saya tertarik dengan satu program itu dengan membuat lomba cerpen. Karena salah satu di calon guru penggerak itu ada guru bahasa Inggrisnya. Jadi saya juga sebagai guru bahasa Inggris minta untuk yang cerpen itu kalau bisa dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi short story-nya itu kita tingkatkan. Karena apa? Anak sekarang itu untuk writing aja sulit banget. Karena apa? Ya itu tergantung dengan adanya HP. Baca aja untuk translation-nya aja cuma melihat di Google, mereka itu bisa, tapi mereka tidak tahu what's the meaning of we, they, mereka tidak tahu karena sudah tergantung dengan HP. Itu yang literasi. Untuk program remaja masjid, di situ juga menyinggung adanya kebersihan. Kalau saya lihat di masjid itu sangat kotor. Kebetulan tadi yang bicara itu adalah perempuan. Di bagian perempuan itu sangat kotor. Di situ ada tisu, ada botol air, juga mukena kocar-kacir. Itu siapa yang mau tanggung jawab? Apa kalian yang kader-kader ini atau yang gimana? Terus bagaimana mensosialisasikan ke anak-anak?
Jadi kami mohon karena sudah ada program ini untuk yang remaja masjid dan masalah kebersihan, tolong mbaknya tadi, Mbak Kaila, untuk memimpin teman-temannya membersihkan terutama mukenah yang ada di situ, sangat kocar-kacir. Saya ikut miris sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Burhan yang sudah memberikan masukan dan juga saran yang akan kami jadikan bekal di bidang greenhouse dengan teknik hidroponik ini. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lilis yang sudah juga memberikan masukan kepada program translasi ini. Mungkin dari pertanyaan Bu Lilis barusan, bisa teman-teman dari bidang yang Bu Lilis tanyakan mungkin bisa menjawab. Silakan. Yang apa bidang apa dulu? Oh, transformasi. Bisa jadi dulu. Ya, baik Ibu, saya izin menjelaskan sedikit ya Ibu. Jadi program translasi ini kan merupakan singkatan dari transformasi lingkungan sekolah kita. Dan transformasi ini menurut KBBI sendiri merupakan sebuah perubahan rupa, baik bentuk, sifat, fungsi dan lain sebagainya. Jadi mungkin jawaban saya untuk Ibu Lilis, transformasi atau alat ini adalah program kita Ibu, karena transformasi ini merupakan suatu perubahan, bukan alat transportasi. Jadi alat untuk perubahan di sekolah ini yaitu dengan pengembangan program-program yang sudah didiskusikan di setiap bidang. Terima kasih Ibu. Sebelumnya untuk masukan dari Bapak Burhan, terima kasih sebelumnya. Untuk saran dari Pak Burhan yang bahwa liburan ini mungkin harus kami maksimalkan karena mungkin akan tidak ada siswa yang masuk, tetapi karena program kami ini merupakan program berkelanjutan dan tidak hanya di bulan ini saja, sudah kami siapkan jadwal untuk setiap harinya itu akan ada beberapa anak yang datang ke sekolah untuk menyiram atau melakukan pemeliharaan terhadap bibit yang sudah kami semai Bapak. Dan juga kami sudah melakukan diskusi untuk melakukan kolaborasi bersama dengan Double Track Tata Boga, yaitu dengan mengolah hasil panen kami untuk dijadikan makanan sehingga menghasilkan nilai ekonomis dan juga meningkatkan rasa wirausaha pada siswa-siswi. Yang berwajib masjid. Baik, permisi. Tadi Bu Lilis kan bilang kalau di bagian musola perempuan itu kan kalau habis pakai mukena anak-anak berantakan terus nggak ditaruh ke tempatnya. Nah, di sini program remaja masjid sudah membuatkan jadwal Ibu. Nah, jadi tidak usah khawatir lagi untuk berantakan. Lalu kami juga menyarankan bahwa akan mengadakan laundry mukena 1 bulan sekali, Bu. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Aini Ramadanti. Saya dari kelas 10-7. Untuk yang cerpen, terima kasih Ibu atas masukannya. Yang cerpen ini nanti akan diadakannya pada bulan bahasa.
Di situ cerpen nanti akan diadakan secara online dan nanti akan ada pendampingan untuk pembuatannya. Dan untuk yang mengenai bahasa, mungkin nanti juga bisa ditambahkan Ibu, ada bahasa Madura juga, ada bahasa yang lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait saran dari Ibu Lilis, saya ucapkan terima kasih banyak Ibu terkait masukan untuk memasukkan lomba cerpen dalam bahasa Inggris, dan saya juga setuju sekali Bu Lilis terkait usulan tersebut, dan saya sudah menjelaskan atau memantapkan materi tentang fresh short story kepada anak-anak sehingga anak-anak juga bisa membuat atau mengarang cerpen dari cerita-cerita tradisional yang terkenal seperti Malin Kundang, tetapi anak-anak sudah diberikan kesempatan untuk memodifikasi baik tempat dan kejadian maupun ending story-nya, sehingga anak-anak dari situ bisa memperluas kreativitasnya dalam mengarang short story tersebut. Terima kasih Bu Lilis atas masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Saya lupa tadi. Saya tambah. Tadi kayaknya ada lingkungan hidup ya. Kalau saya melihat lingkungan hidup di SMA 2 ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Karman, itu sangat gersang. Kalau saya ingat waktu saya SMA itu gersang juga, tapi setelah adanya pelajaran pertemanan dulu tahun 87 mungkin, 86 mungkin, karena saya kelas 3 waktu itu di SMA 1, itu sangat gersang. Terus kami itu mengadakan lomba pertamanan tiap kelas. Jadi di depan kelas itu diadakan lomba pertamanan. Jadi kelas 10-1 misalnya, di kelas ini areanya di sini. Di situ diberi nama 10-1. Di situ dibentuk taman. Akhirnya lama-lama di SMA 1 itu tidak gersang karena ada lomba pertamanan tiap kelas. Dan itu dirawat setiap hari. Jadi tidak ada rumput, ada banyak bunga, jadi tidak gersang. Terus juga ada lomba keindahan kelas. Di kelas itu misalnya dikasih bunga hidup, jadi tidak gersang, sangat gersang sekali di SMA 2 ini, sangat gersang. Dan juga kami mohon untuk berikutnya Bapak Sarpras, kalau bisa itu kelas jangan dipindah-pindah. Saya sangat kecewa jadi wali kelas bahasa setiap tahun, dan 1 tahun 3 kali dipindah. Kapan kami akan memperbaiki kelas itu? Jadi kami mohon untuk Bapak Sapras untuk berikutnya jangan dipindah-pindah kelasnya, biar wali kelas itu bisa merawat kelas itu. Ya, terima kasih. Maaf, saya kira cukup. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lilis. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, ada yang ingin ditanyakan mengenai program kami ini atau masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk program kami ini? Terima kasih, saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan bukan sifatnya mengkritisi, ya, program-program yang telah disampaikan oleh 4 kader, ya, saya anggap topi sudah cukup bagus. Tidak berbicara masalah program, beraninya tampil saja itu sudah nilai plus. Makanya nanti yang 4 kader itu, 4 atau 5, kalau sudah menjadi guru, nggak usah jadi guru penggerak, di atasnya fasilitator.
Jadi dia udah paham tentang substansi apa sih, arah guru penggerak itu, ke arahnya itu kemana. Jadi anak-anak itu udah paham, ya, udah paham, ya. Cuman sayang kok cewek-cewek semua, mana yang cowok-cowok. Oh, mungkin jadi backing vokal aja. Jadi program-program yang telah disampaikan barusan mungkin perlu dipelajari lagi dan perlu disempurnakan lagi. Mohon kepada Bapak Redin, Bapak Hairil, Ibu Rofi dan Ibu Titin, ya, tolong 4 program tadi yang telah disampaikan, apa berkaitan dengan Green Force, kemudian remaja masjid, kemudian literasi, kemudian satunya apa ya? Pengelolaan sampah, ya. Jadi program yang telah disampaikan tadi oleh anak-anakku sekalian itu secara tidak langsung itu menggugah hati saya untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sekolah kita. Di antaranya tadi, kalau Pak Burhan menyampaikan penampungan sampah, memang tidak elok kalau kita pandang dari depan baru pintu masuk, ibu, bapak, anak-anak disodori oleh aroma yang bagus. Ini saya sudah berpikir ini mau taruh di mana. Andai kata saya diberi nyewa tanah yang di sebelah saya sewa, andai kata boleh. Kalau membeli kayaknya nggak mampu, karena udah miliar kan begitu ya. Andai kata, saya masih sempat berpikir kira-kira ini mau kita alihkan kemana tempat penampungan sampah itu, di samping dari sisi bau, dari sisi keindahan memang kurang nyaman. Ya. Kemudian tadi juga disampaikan oleh tempatnya menyikapi tentang program kegiatan masjid. Kayaknya programnya terlalu banyak ya menurut saya. Sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita tonjolkan, cuman masih belum ditonjolkan ya. Mohon nanti kita kaji ulang ya. Memang ibu bapak, saya sebelum jadi kepala sekolah di SMA 2 sini ya ibu bapak ya pernahlah bermain-main ke sini. Secara kebetulan saya numpang sholat zuhur di musola yang ada di sini beberapa tahun yang lalu lah ya, beberapa tahun yang lalu. Saya melihat dari sisi lingkungan musola, padahal ini adalah baitullah, rumah Allah, tempat kita bersujud. Di situ berserakan dengan kotoran-kotoran apa saya kurang paham. Kok dibiarkan begitu saja, macam-macam lah pokoknya ya. Kalau saya melihat kondisi musola sudah dalam keadaan semrawut, pasti saya perintahkan teman-teman untuk membersihkan. Tapi apakah selamanya saya akan masuk ke musola terus? Disitulah peran dari siapa? Ya dari ada pengurus masjid ya, ada pengurusnya di situ. Ya, nah sekarang akan dibantu oleh anak didik kami yang peduli untuk kebersihan, mau kena dan segala macam. Alhamdulillah kemarin tempat wudhu udah dibersihkan ya, saya mendatangkan cleaning service-nya dengan hitungan harian udah bersih. Awalnya luar biasa, nggak akan terkembing karena udah bersih ya, yang ras-ras itu sudah saya tahu. Tapi walaupun sarana kita berbaiki, kalau tidak ada pemeliharaan dan kesadaran kita untuk menjaga lingkungan masjid, ya percuma lah dong. Makanya kader-kader ini merupakan salah satu aset kita nanti yang akan memakmurkan menjaga kebersihan musola. Ya, pernah kemarin saya sholat di sini. Jadi
kaca sudah tidak bening, mungkin terlalu sering ya dibersihin ya Bu. Tidak bening ya buram, berarti terlalu sering dibersihin, mungkin seperti itu. Saya bisa perintahkan teman tim untuk membersihkan ya. Mari jangan hanya diri kita yang berdandan Pak, sarana ibadah kita juga kita harus berdandan ya kan. Kita mampu membeli baju, kita mampu membeli sepatu, tapi sarana ibadah sejadah dalam bulong dan segala macam ini terbalik itu Bapak. Mari program yang telah disampaikan oleh anak didik kami tadi itu, mari kita dukung Bapak. Cek perak hangat-hangat tai kucing Ibu Bapak, perak doa. Nah, deki maupun oleh selama bulan, lang. Nah di sini tanggung jawab dari Bapak Ibu dan kawan-kawan untuk mengawal kader ini. Saya rasa program yang telah disosialisasikan barusan semuanya sudah bagus. Sampah kalau tidak segera diangkut menimbulkan aroma yang tidak enak. Kalau aroma tidak enak akan berdampak kepada sisi kesehatan kita. Orang anti penyakit tepegel, dengan bau sampah yang buruk langsung dia seputar keadaan tepegel. Jadi tidak hanya dari sisi keindahan, dari sisi kesehatan pun juga akan berdampak. Ya, mohon kerjasama yang berkaitan dengan sarana Sifuji ini ya, kita perhatikan lingkungan. Literasi juga demikian. Alhamdulillah barusan Pak Fir bilang sama saya raport pendidikan kita dari sisi literasinya bagus ya Pak ya. Baik. Jadi bulan baik pas stagnan, tidak perlu kita tingkatkan. Numerasinya yang jelek itu Bapak. Raport kita, raport sekolah, bukan raport Pak Karman, raport sekolah. Literasinya sudah bagus. Makanya program-program yang telah disampaikan tadi, ada lomba cerpen, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, mungkin kita tidak lanjutkan ya. Memang tidak menyinggung tadi, jangan cerpen saja dong. Kalau perlu lomba pidato 2 bahasa, siapa tahu nanti yang mewakili Sumeneb Anak Semada diundang oleh perguruan tinggi yang ada di Surabaya ya, itu lomba pidato 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Jadi tidak hanya cerpen, mungkin juga diadakan lomba misalnya 3 bahasa, mungkin barangkali itu lebih bagus. Jadi kelas cek pindah-pindah melolong oleh Pantelai di Indonesia ya. Oke, nanti kita permanenkan. Cuman begini Bu Ajilis, misalnya kelas bahasa di situ kebetulan perlu adanya perbaikan, tentu kita asingkan dulu ya. Benih pindah sementara transit dulu karena mau dibetulin, bukan untuk selamanya. Sehingga wali kelasnya bingung mau mendandani nanti pindah boleh begitu ya. Insya Allah nanti tempat kelas itu perlu dipermanenkan, kecuali di kelas itu misalnya perlu adanya pembenahan. Begitu anak-anakku sekalian, saya tegaskan sekali lagi, tolong dikawal lewat program anak-anak yang sudah bagus, dikawal ya. Terima kasih Bapak semuanya. Mas, ayo Mas, kita berkreasi Mas ya. Cukup di Mbak nomor, yuk kita berkreasi. Kita tingkatkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Wader sudah berupaya dengan semaksimal mungkin untuk memberdayakan sampah dan tidak bertumpuk. Selain tingkat kesadarannya kurang. Habis makan blak. Ya kapan Pak lingkungan sekolah kita? Makanya lingkungan sekolah kita akan menjadi bersih itu adalah perlu adanya kesadaran bagi kita semuanya. Benih berak murid, kita masuk Pak Fuji, Pak Fir, membuang sesuatu juga pada tempatnya kan gitu. Begitu ya Pak Samja. Terima kasih Pak Samsi sudah membersihkan ruangan kaca di ruangan dulu ya. Saya mau mari Pak Samsi. Yang timur belum bersih ya. Mudah-mudahan akan segera mendapat jodoh. Terima kasih, ini masukan dari saya. Mohon sekali lagi dikawal Pak Itin, Bu Rafi, Bu Titin, Pak Hail, tolong dikawal anak ini. Bagus programnya ya, kita lanjutkan ya, jangan putus di tengah jalan. Ke depan nanti akan disusul oleh angkatannya Pak Firdaus. Insya Allah kalau berkesinambungan gini semangat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya terkait dengan tadi Mbak siapa itu namanya? Kaila ya, tentang remas ya, remaja masjid. Mungkin siswa-siswi belum banyak yang tahu bahwa saya juga mungkin punya peran di situ sebagai arsiparis atau kasubag TU, karena selama ini sebelum ada program ini ya mungkin kita yang banyak berkecimpung untuk memantau dan juga membersihkan masjid SMA Negeri 2 Sumeneb. Dulu awalnya sebelum ada program ini memang saya dan teman-teman TU yang membersihkan baik tempat dan juga fasilitas yang ada di masjid, termasuk dengan mukena. Jadi tiap bulan saya setiap Jumat bersih itu mengumpulkan mukena yang berserakan-berserakan dan bau itu dibagikan ke teman-teman masing-masing. Seorang ibu itu saya beri 3 mukena dan 2 sajadah untuk dicuci di rumahnya masing-masing. Seperti itu, saya beri PR tiap 1 bulan sekali. Namun saya sangat berterima kasih sekali karena ada program ini, jadi agak meringankan ibu-ibu TU ya. Terima kasih sekali. Semoga Allah yang membalas. Namun apabila nanti memang perlu bantuan ya, Mbak Kaila, silakan menemui Ibu tentang masjid. Di sana kita sudah memberi tugas kepada Bapak Herman, Bapak Rizal untuk kebersihannya, dibantu oleh Pak Arif juga. Dan penjaga malam biasanya ada Pak Haryono untuk kebersihan masjidnya, disapu dan dipel oleh Pak Haryono. Dan minta tolong juga untuk mukenanya itu sudah banyak yang sobek, sepertinya sudah lusuh. Itu juga belum beli. Memang ada yang diberi oleh Disparbud waktu itu, teman Ibu memberi 4 mukena, tapi sudah hilang-hilang. Ada atasannya, bawahannya hilang, ada yang bawahannya hilang, atasannya ada itu. Jadi tolong mungkin nanti disebar ke teman-teman, barangkali ada yang mau menginfakkan mengikhlaskan mukena di rumahnya, bisa digantikan, sudah yang lusuh-lusuh itu dibuang saja atau dijadikan apalah. Dan juga mungkin untuk tambahan ke Mbak Kaila, jangan cuma kebersihan dan fasilitas di masjid saja yang dipikirkan, tapi juga kegiatan kesehariannya, mungkin ada pengajian atau ada salawatan gitu ya, ditambahkan itu. Dan yang kedua dari Ibu tentang sampah, saya juga berterima kasih kepada Mbak siapa tadi? Safina ya, atas kerjasamanya sudah membantu mengumpulkan sampah anorganik yang plastik ya, botol-botol. Namun yang jadi masalah ini justru yang sangat bau ini sampah organik. Saya juga masih mikir ini gimana caranya, limbah dari pentul, sausnya pentul itu yang paling bau. Kalau anorganik itu alhamdulillah bisa menghasilkan cuan ya gitu ya, bisa masuk ke bidang ekonomi nanti ya. Tapi yang organik ini yang jadi masalah, ini yang sangat bau. Katanya Pak Burhan itu ngalecer itu di jalan itu yang sangat bau, sampahnya pentul. Gimana caranya ya, solusi yang terbaik untuk mengantisipasi ini sampah organik ini, kita nanti pikiran bersama. Dan kalau memang perlu bantuan Mbak Vina, kita punya cleaning service 3 orang, Pak Idris, Pak Rizal dan Pak Ari, nanti bisa kerjasama dengan mereka ya. Itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maaf, minta waktunya izin Pak. Beberapa menit saja, 3 menit cukup. Saya ingin ngasih masukan, kalau dianggap masukan nanti. Yang pertama ke JGP, saya doakan semoga nanti jadi GP ya. GP 7. Yang pertama ke JGP ini bagaimana mengadakan koordinasi. 4 program ini sangat bagus, ideal itu sudah. Tapi bagaimana koordinasi ke lembaga yang sudah ada supaya nanti menjadi legal formal.
karena yang terberat dari sebuah kegiatan dalam bahasa agama itu adalah fastaqim, istiqomahlah. Jadi untuk istiqomah setelah acara ini CGP, kalau CGP ke GP paling tinggal berapa bulan lagi, habis itu selesai. Apakah ini akan selesai juga programnya? Kan diusahakan tidak. Maka kita koordinasi dengan sekolah bagaimana untuk melegal formalkan agenda translasi ini, entah nanti dimasukkan ke program yang mana. Kemudian yang kedua terkait dengan sampah, ini kebetulan berhubungan dengan sarana. Kemarin saya masih ingat Pak Hairil itu meminta sarana sampah dan sudah dipenuhi beberapa juta, itu lebih jutaan itu Pak Hairil itu yang dikasih. Tiap kelas itu ada 2 tempat sampah. Kebetulan habis itu kita lihat ternyata perlu dievaluasi perjalanannya. Tidak semua kelas ada 2 tempat sampah. Kemudian hasil evaluasi saya yang paling berat itu ternyata di mentalnya Bapak Ibu. Jadi teman-teman bagaimana berusaha untuk kegiatan ini bukan hanya di kegiatannya saja, tapi softwarenya yang ada pada diri anak itu. Kemudian bantu sekaligus jawab untuk yang Bu Lilis dan Pak Ciburhan. Ya mohon maaf, kekuatan saya di Sarpras masih sebatas itu Bapak. Tapi Bapak Ibu sudah bisa membandingkan bagaimana tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Insya Allah sudah bisa membandingkan kerja kita seperti apa. Nah, yang agak pusing itu kemarin saya kan agak sibuknya itu ketika koordinasi dengan Bu Habibah juga cleaning service ketika sudah tidak mampu kipas madateng Mas. Madateng Tokang, alhamdulillah didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah ini. Madateng Tokang juga ketika masih ada pertanyaan, kok masjid itu bau sampah, itu berarti datangnya di bulan Mei. Tidak datang ke masjid di bulan Juni. Ketika ada tempat apa kurangnya basuh tangan itu wastafel itu masih kotor, berarti datangnya masih di bulan Mei. Bulan Juni kemarin kita sudah bersihkan semua. Dan tolong kerjasamanya Bu Habibah, kita mendatangkan itu petugas tokang manturan tak pun bulan Bu. Artinya apa? ECCL mun cleaning service gitu. Kerjasama itu. Saya tiap hari datang ke masjid. Ke masjid, enggak ke ruangan di belakang ya Bu ya? Oh ya, berarti tak kabudi. Kalau kemarin kita Bu sampai kalau sudah selesai mungkin dikembali ke tempat kita akan jawab dengan bukti Ibu. Saya tidak akan menjawab dengan kata-kata. Mau nebut di Bapak Ibu, saya nyon sapora binian, saya anti kadang masuk ke binian. Tapi ketika beda laporan nyon sapora, saya buka hanya sekali di forum ini. Ngenge itu di luar, akhirnya saya yang masuk Pak. Ngenge itu BAB mereka di sana itu. Akhirnya saya yang masuk. Solusinya dari TU kun etotop. Apakah kalau dengan ditutup akan selesai masalah? Enggak. Ya akhirnya saya sudah terbiasa, mohon maaf Bapak Ibu, wajah-wajah terlalu deso saya ini. Meskipun di Wakasek saya terbiasa ngalak softtek gitu. Biasa itu nyuwun sapore ini saya buka di sini. Dan teman-teman sudah banyak yang menyaksikan. Ya Cak, biasa kan manusia lopain. Saung guna ingat keng bekto dilelengala kelopain gitu. Bapak Ibu terkait usulan dari Bapak Ibu terkait sarana, saya sangat berterima kasih, dan usulan-usulan itu yang akan menjadi kerja kita ke depan, dan berharap mudah-mudahan yang kita lakukan termasuk ibadah dan dihitung ibadah oleh Allah. Kita kerjasama berkolaborasi untuk mewujudkan Semada menjadi lebih baik. Demikian masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ibu Habibah tadi. Dijawab di sini Pak? Iya, jawab. Saya akan membahas tentang pertanyaan dari Bu Habibah
tentang bagaimana cara mengatasi sampah yang sisa-sisa kayak makanan pentul itu ya Bu. Nah itu saya makanya memerlukan program ini berjalan agar adanya tiap kelas itu Bu piket ke pembuangan ke tempat pembuangan akhir yang waktu kemarin proyek P5 itu sempat dilakukan Bu selama kurang lebih 2 minggu. Nah karena program ini saya mengharapkan setelah proyek kemarin program itu tetap dilanjutkan Ibu. Setiap harinya ada petugas piket per kelas yang akan membuang ke tempat pembuangan akhir agar sampah yang per kelas itu yang sisa-sisa makanan apa itu dipisahkan kan antara sampah plastik dengan makanan Ibu. Nah itu sangat diharapkan untuk dibuang ke tempat pembuangan akhir Bu agar tidak terlalu membusuk dan menumpuk itu Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menguatkan Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, jadi harapan ini selanjutnya harus dikuatkan juga, harus ada piket per kelas dan juga nanti di SK-kan Bapak. Jadi ada kepengurusan yang sudah saya rencanakan dengan teman-teman dari penanggung jawab sampai susunan kader. Jadi ini boleh saya tampilkan. Okay. Saya baca dulu susunan kepengurusan dari penanggung jawab Bapak Sukarman, kemudian bidang literasi ini Pak Firdaus karena berkaitan dengan kurikulum, kemudian bidang greenhouse ini Bu Rizky Humas, kemudian untuk yang pengolahan sampah ini ke Pak Budi Handoko karena ini berkaitan dengan kedisiplinan anak, bagaimana kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang bidang remaja masjid ini saya ke Pak Fuji karena Pak Fuji selama ini mengawal dari awal. Ini sudah saya komunikasikan juga, sempat koordinasi juga dengan para wakasek. Sudah lama ini Bapak, bahkan ini waktu kepemimpinan Pak Abu Amin saya rencanakan dari awal. Kemudian dari bidang-bidang pengolahan sampah ada saya sendiri, kemudian ada yang P5 kemarin Bapak, guru-guru yang bertanggung jawab di P5, kemudian kami akan tarik lagi ke dalam kepengurusan ini karena ada keberlanjutan. Kemudian di bidang pengembangan greenhouse ini ada Bu Rofi, kemudian guru-guru biologi. Kemudian ada bidang literasi Bu Titin dan ada juga guru-guru bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Kemudian ada Pak Mardani. Kemudian di bidang remaja masjid ini ada Pak Edwin dan guru-guru agama. Jadi ini kami sudah rencanakan akan menghadap ke Bapak. Mungkin pernah dulu menghadap ke Bapak, tetapi untuk susunan kader memang belum karena memang kegiatan ini baru dimulai di awal-awal Mei untuk kepemimpinan murid ini. Jadi harapannya Bapak, kami dari guru penggerak ada keberlanjutan program ini. Harapannya setiap kelas itu harus ada kader yang mewakili. Misalnya di literasi itu harus ada 1-2 siswa yang mewakili per kelas karena nanti mungkin ada buku pojok baca mungkin di kelas yang bisa bertanggung jawab. Kemudian juga di per kelas juga ada yang bertanggung jawab di pengolahan sampah. Jadi anak-anak kemarin Bapak waktu P5 di kelas 10 itu sepulang sekolah itu bawa sampah dibuang ke TPS. Jadi sampah kemarin di bulan Februari Maret itu sedikit Bapak. Itu karena anak-anak membuang ke TPS langsung, tidak menumpuk di depan. Karena saya berpikir sudah berapa tahun saya di sini kok tetap tidak ada penyelesaian masalah. Karena satu dipindah kemudian tetap saja menumpuk. Jadi ini masalahnya bukan hanya tempatnya saja, tetapi bagaimana ada kesadaran tanggung jawab bersama bahwa sampahku adalah tanggung jawabku. Nah ini yang akan saya dan murid-murid akan berdayakan Bapak. Jadi setiap kelas itu harus ada tanggung jawab membuang sampah ke TPS setiap hari. Kalau Bapak mengizinkan program ini sudah didiskusikan oleh murid kemarin, saya akan lanjutkan Bapak. Kalau misalnya ada masukan yang lebih bagus, nanti kita pertimbangkan lagi Bapak. Itu saja mungkin dari saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah atas masukan dan juga saran untuk program translasi kami ini. Perlu saya sampaikan bahwa program translasi di bulan ini di tiap bidang, yaitu di bidang translasi bulan ini akan membuat poster motivasi, di bidang remaja masjid mengadakan lomba imam dan juga muazin. Tetapi bulan ini masih penyiapan kandidat dari kelas 10 dan juga kelas 11 yang tadi pagi sudah terlaksana. Dan di bidang greenhouse bulan ini yaitu penyemaian bibit dan juga pemeliharaan tanaman yang sudah disemai dan juga setiap hari sudah kita siram sebagai pemeliharaannya. Dan di bidang pengolahan sampah bulan ini akan ada pemilahan sampah antara organik dan juga anorganik. Demikian presentasi dari keempat koordinator bidang pada program translasi ini. Dari apa yang telah teman-teman paparkan di sini, kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, bahkan seluruh sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 2 Sumeneb ini untuk mendukung rencana yang untuk mendukung program perubahan yang sudah kami rencanakan ini. Karena kami yakin apabila dukungan ini kami dapatkan, maka insya Allah SMA Negeri 2 Sumeneb ini akan jauh lebih baik. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada akhir sosialisasi program translasi ini. Apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan.